Isilah jawabannya pada kotak kosong di bawah ini. Nomor 1 ya. Nomor 1 ada beberapa bagian ya dia. Ini sampai 9 untuk nomor 1 ini sampai 9. Ini kita sederhana ini ya. Langsung aja ketik aljabar biasa. 2x tambah 1 kuadrat. Jadi ini cara kali ini biar cepat, ini dikuadratin jadi 4x kuadrat. Terus buat nyari tengahnya 2x kali 1 2x dikali lagi pangkatnya 2 jadi 4x ditambah 4x, kemudian 1 ya terakhir dikuadratin jadi plus 1. Min 4 kali x kuadrat min 4x kuadrat. Min 4 kali min 3 jadi plus 12. Ini habis ya. 4x kuadrat sama min 4x. Jadi 4x ditambah 13. 4x plus 13 jawabannya. Kemudian selanjutnya nomor 2 ini dibagi nih. Ini kan dibagi, yang satu dikali. Ini pangkat 2 ya, takut nggak kelihatan. Ini pangkat 3. Ini saya tulis ulang lagi aja deh biar kelihatan. Min 2x pangkat 2 ya, y dalam kurung pangkat 3 dibagi, ini dibagi ya. Saya bikin pembagian jadi per aja biar enak. X y kuadrat z pangkat 2 dikali sama min y z pangkat 2 gitu ya. Yaudah nih min 2 pangkat 3 jadi min 8 ya. X kuadrat dipangkatin lagi 3 jadi 3 kali 3 ya. Pangkat dipangkatin kan jadi dikali. X pangkat 6. Terus ini pangkat 1 dipangkatin lagi 3 jadi 1 kali 3 y pangkat 3. Dibagi pangkat 1 x nih dikali 2 yang di sini jadi x pangkat 2. Y kuadrat dipangkatin 2 jadi 2 kali 2 jadi y pangkat 4. Z pangkat 1 dipangkatin 2 jadi z pangkat 2. Dikali min z dikuadratin jadi plus z kuadrat. Karena kan min dikuadratin jadi plus. Z pangkat 1 dikuadratin jadi z kuadrat. Yaudah kita cari aja ini. Kalau dikali jadi pangkat 5 kan. 3 sama 2 kan jadi 5. Jadi pangkat 5 nih. Ini yang di bawah pangkat 4. Jadi kalau dicoret ini nyisa 1 kan. Karena ini pangkat 5, ini pangkat 4 jadi nyisa 1. Terus z sama z habis sama pangkat 2. Ini pangkat 6 dibagi pangkat 2 jadi pangkat 4. Ya, karena kan diambil ya. Kalau pangkat itu kalau dibagi jadi diambil jadi 6, diambil 2 jadi 4. Jadi sisanya min 8 x ya, x pangkat 4 kali y pangkat 1 atau y aja. Seperti itu ya jawabannya. Yang nomor 3. Salah satu penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini adalah 3. Tentukan nilai P dan salah satu persamaan kuadratnya yang penyelesaian persamaan kuadrat yang lainnya. Jadi kita nyari P. Ya, nyari P itu dari sini ya. Ini kan x kuadrat plus px ditambah 12. Nah, ini 3 itu adalah penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya ini kita masukin 3, itu harus sama dengan 0. Karena kan 3 itu dibilang adalah salah satu faktornya. Jadi kalau kita masukin 3, ya jadi ke x ini. Jadi 3 pangkat 2, 9 ditambah 3 kali P 3P ditambah 12 sama dengan 0. Ini kan 21 ya. Jadi 3P sama dengan 9 sama 12 kan 21. 21 pindah ke kanan jadi min 21. Jadi P kita dapat ya. Jadi P sama dengan min 21 dibagi 3 min 7. Nah, udah dapat nih persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya kan jadi x kuadrat min 7P 7x ya, karena kan P-nya 7. Min 7P-nya plus 12 sama dengan 0. Yaudah kita faktorin. Kalau dikali hasilnya 12, tapi kalau ditambah hasilnya min 7x. Tapi kan ini udah dikasih tahu kan hasil dari faktornya kan plus 3 ya. Kalau plus 3 kan berarti faktornya itu min 3 ya kan. Ini kan udah dapat akarnya adalah 3. Nah, supaya jadi plus 12 berarti yang satunya adalah dikali dengan min 4. Min 3 kali min 4 kan plus 12. Ya udah, salah satu faktornya lagi adalah x sama dengan 4 ya. Kalau min 4 kan kalau
dikeluarin jadi 4. Kalau ini min 3 jadi 3. Ya udah X 4. Ya salah satu akar kuadratnya lagi, yang satunya lagi adalah 4 gitu. Lanjut nomor 4. Kemudian nomor 4 ya. X tambah Y 3 ya. X tambah Y sama dengan 3 dan X kali Y sama dengan 1. Tentukan X kuadrat tambah Y kuadrat sama X pangkat 5 tambah Y pangkat 5 berapa gitu ya. Nah, kita kan tahu kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu rumusnya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikuadratin dikurang 2 kali XY ya. Karena kan ini kan kalau untuk mencari X pangkat 5 plus Y pangkat 5 ini kan ganjil ya. Kita butuh X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 gitu ya. Ini sama dengan X tambah Y dipangkatin 3. Nah, dia kan kelebihan min 3 kali XY dikali dengan X plus Y. Ya kan? Penjabaran ini kan sama dengan ini. Gitu ya. Ini harus sudah tahu. Jadi X plus Y udah dapat 3 ya. 3 pangkat 3 27 dikurang X kali Y nya kan 1. X tambah Y nya 3. Ini 27. Ini kan 9, jadi 27 kurang 9 18. Jadi kita dapat X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 nya 18. Nah, sekarang kita mau cari X pangkat 5 tambah Y pangkat 5 gitu. X tambah 5, X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5 itu kita mau bikin jadi X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dikali dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kita mau bikin kayak gini. Tapi kan ini kalau dikali masuk nggak bakal jadi ini kan ya. Sama kan seperti ini kan kalau dikali masuk nggak bakal jadi seperti ini. Di kelebihan 2x ya, makanya dikurang dengan 2x. Nah, ini kelebihan apa? Nah, ini kan kalau kita kali masuk. Nah, ini kalau kita kali masuk dia jadi X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5 ditambah X pangkat 3 Y kuadrat ditambah Y pangkat 3 X kuadrat. Nah, ini kalau dikali masuk jadi ini. Nah, kita kan maunya ini aja. Tapi kan kelebihan ini. Berarti ini kita kurangin. Berarti dikurangin dengan X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 3 X pangkat 2. Baru sama dengan ini ya kan. Kalau ini dikurangin dengan ini jadi ini kan. Gitu maksudnya. Udah jadi ini kan kita udah dapat ya tadi berapa sih? 18 ya. Nah, ini 18 benar. 18. Ini kan tadi kita dapat 7. Ya kan, dapat 7. Nah, ini kita rubah nih bentuknya jadi X kuadrat Y kuadrat dalam kurung X tambah Y. Ya. Jadi ini dikurang ini maksudnya nih. Dalam kurung. Jadi ini kali ini dapat ini ya kan, ini kali ini dapat ini gitu. Jadi 18 kali 7 itu 126 dikurang X kuadrat Y kuadrat itu kan ini kan 1 ya, karena dia ada kuadratnya jadi 1 kuadrat tetap 1 kan, 1 kuadrat X tambah Y nya 3. Jadi 126 dikurang 3 123 gitu ya jawabannya. Jadi ini 123, ini tadi 7 gitu ya. Semoga paham. Nilai terbesar antara akar 2, akar pangkat 3 dari 3 dan akar pangkat 4 dari 4 ya. Dan nilai terkecil dari cos 45, tangen 30 dan sin 120 gitu ya. Nah, ini kan akar 2 itu 2 pangkat setengah ya. Kita bikin gitu aja. Akar pangkat 3 itu berarti 3 pangkat sepertiga. Akar pangkat 4 itu berarti 4 pangkat seperempat. Nah, kita mau tahu ini mana yang terbesar. Caranya gimana? Caranya kita pangkatin semuanya. Pangkatin ya. Saya pangkatin 12. Kenapa 12? Karena kan 12 bisa dibagi 4, 3 sama 2. Ini kan pangkat terus dipangkatin lagi artinya dikali. Jadi 12 dikali setengah. 12 kali setengah itu kan 6. Jadi 2 pangkat 6, 64.
Terus 12 kali sepertiga itu 4. Jadi 3 pangkat 4 itu 81. 12 kali seperempat itu 3. Jadi 4 kali 4 pangkat 3 itu 64. Nah, dari sini ketahuan siapa yang paling besar, yaitu 3 pangkat sepertiga atau akar pangkat 3 dari 3. Jadi akar pangkat 3 dari 3 yang terbesar. Terus untuk yang cari yang terkecil cos 45. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Tangen 30 tuh sepertiga akar 3. Sin 120 setengah akar 3. Ya caranya gimana biar kita tahu mana yang lebih kecil. Biasanya kalau hafal ya, kalau sering gitu ketahuan siapa yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil sebenarnya ini ketahuan kalau hafal, karena kan sering hitung. Lihat dari akarnya, jadi kan akarnya masih nggak terlalu ini kan. Kalau akar 2 kan umum ya. Ya, akar 2 itu nilainya umum sama akar 3. Kalau akar 2 itu sekitar 1,4. Berarti 1,4 dibagi 2 gitu kan. Kalau akar 3 itu kan 1,7 bagi 3. Ini 1,7 bagi 2. Ini sama ini aja masih gedean ini kan. Nah, jadi yang paling kecil kan ini, ya kan, pembaginya lebih besar. Gitu logikanya segitu. Kalau mau ngelihat pembaginya begini, tapi kalau mau ngelihat hitungannya begini, tapi kalau hafal udah ketahuan ini, ya. Jadi ini adalah tangen 30. Gitu. Ada 6 titik dari pada sebuah lingkaran ya. Berapa banyak segitiga yang mungkin terjadi ya, yang terbentuk dari titik-titik tersebut gitu ya. Ini kita pakai kombinasi cara nyari banyak segitiganya. Karena kenapa? Karena kita milih titiknya ngacak ya. Dari 6 titik itu kita ngambilnya ngacak, jadi nggak diurutin gitu. Jadi pakai kombinasi. Jadi dari 6 titik ya, kombinasi 3. Kenapa kombinasi 3? Karena kan kalau untuk membuat segitiga kita butuh 3 titik. Jadi 6C3 gitu. 3 itu berarti 321 ya. Nah, yang di atas ngikutin yang di bawah. Ya kan 3 digit, yang atas juga 3 digit. 6, 5, 4 gitu ya. Cara nyari kombinasinya. Ini coret ya, karena 6. Hasilnya jadi 20. Gitu ya. Jadi banyaknya segitiga ada 20. Lanjut lagi yang nomor 7. Suku ke-20 dari deret berikut ini. Ya ini kalau dilihat 1, 4, 7, 10 ya. Suku ke-20 nya itu berapa? Ini kita lihat bedanya 3 ya. Bedanya 3. Suku ke-20 itu kan rumusnya A tambah 19B. Ya kalau ini 20, B nya pasti 19. Kalau A nya tetap 1. A itu suku pertama. Suku pertamanya 1, bedanya 3 gitu ya. Ini kan 57 ya, 57 ya. Ditambah 1 jadi 58. Ini 58 untuk yang jawaban ini. Suku ke 20. Dan kemudian carilah jumlah 20 suku pertama tersebut. Ya, ini kan suku ke 20 udah dapat ini. Yang sekarang yang ditanya jumlah 20 suku pertama tersebut atau S20. Ya, cara nyarinya adalah suku pertama ditambah ya, selalu ditambah suku terakhir. Suku terakhir kan suku 20, 58. Selalu dibagi 2. Ingat ya, awal ditambah terakhir selalu bagi 2. Ada berapa suku yang kita mau hitung? 20, berarti kali dengan 20. Ini coret jadi 10. Ini 59 kali 10, 590. Tuh ya jadinya. Kemudian nomor 8. Carilah jari-jari dari segitiga sama sisi yang mempunyai panjang sisinya 2. Ya, jadi kita mau cari segitiga. Jari-jari dari segitiga. Nah, ini kan sama sisi ya. Kita mau cari jari-jarinya in radiusnya nih. Dari sini nih, gitu ya. Ini kan kalau kita kasih lingkaran ke sini ya. Ini sama aja segitiga pada lingkaran ya. Ini lingkaran jelek. Segitiga dalam lingkaran. Nah, nanti kalau ditarik ke sini kan jadi jari-jari gitu.
cari jari-jari dari segitiga dalam lingkaran, rumusnya adalah A kali B kali C dibagi dengan 4 kali luas. Ya. ABC-nya itu siapa ya? Sisi-sisinya ini. Ya, sisi-sisinya. Sisi-sisinya kan 2. 2 kali 2 kali 2 dibagi 4 dikali luas. Nah, luasnya itu berapa luas si segitiga? Ini cara nyarinya gini, kan segitiganya kan segitiga 60 derajat ya, karena kan dia kan segitiga sama sisi, pasti ininya 60 derajat. Kita pakai trigonometri aja nyari luasnya. Jadi 4 kali, nah luasnya itu kan karena ini sudutnya, jadi cari luasnya adalah panjang ini dikali panjang ini kali sin 60 derajat. Jadi sama aja kayak alas kali tinggi ya. Anggap aja ini alasnya, anggap aja ini tingginya. Karena tingginya miring, ya kita kali sin 60 bagi 2, selalu bagi 2 kan kalau luas segitiga. Coret ya. Sin 60 berapa? Sin 60 itu kan setengah akar 3. Jadi coret. Jadi luasnya akar 3. Berarti ini akar 3. Coret. Jadi 2 per akar 3. Jadi jari-jarinya 2 per akar 3, atau bisa ditulis jadi dirasionalkan jadi 2 per 3 akar 3-nya disebut lagi gitu ya. Tapi di kunci jawaban dia jawabannya sepertiga akar 3 atau 1 per akar 3. Kita buktiin yuk apakah ini salah atau benar. Saya mau nyari luasnya nggak pakai trigonometri, kita pakai geometri. Jadi dia kan segitiganya gini ya, sama sisi ya, 2, 2, 2. Berarti kalau misalnya saya belah tengah-tengahnya, pasti di sini 1 kan, ujung-ujung sini kan 2. Pasti kalau saya belah bagi 2, ini di sini pasti panjang 1. Nah, cari tingginya pakai Pitagoras ya. Tingginya pakai Pitagoras. Jadi 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat diakarin 4 ya, kurang 1 kan 3. Jadi akar 3 tingginya. Nah, jadi dari situ kita bisa cari luas. Luas itu kan alas kali tinggi, alasnya 2 kali tingginya akar 3 kan, tingginya akar 3 bagi 2, coret. Gitu ya. Bagi 2. Ya udah. Luas dapat akar 3. Masukin ke sini luasnya akar 3. Nah, sama kan luasnya akar 3. Berarti tetap 2 per 3 ya. 2 per 3 akar 3. Jawabannya itu. Oke, silakan nanti dicek sendiri aja. Ya, jadi jawabannya 2 per 3 akar 3, walaupun di kunci itu dia sepertiga akar 3. Ya, kunci jawabannya. Oke, lanjut yang nomor 9. Persamaan untuk garis singgung pada titik 1,0. Jadi menyinggung di titik 1,0 ya, menyinggungnya di kurva berikut ini. Nah, berarti ditanya persamaan garis singgungnya. Ya, menyinggung di titik ini pada kurva ini. Cara nyari garis singgung, ya kita harus pakai turunan. Nanti kita dapat gradien. Dia kan Y kan sama dengan 3x kuadrat. Sengaja saya tulis lagi takut nggak kelihatan tulisan yang ininya nih. Diturunin dapat gradien. Ya ini saya turunin. Jadi 2 kali 3 6x ya turunannya. Turunan dari 4x 4, turunan dari 1 habis. Nah, kita kan dapat x-nya titiknya 1,0. Berarti x-nya 1, y-nya 0. X-nya masukin 1. Ya, x-nya masukin 1 jadi min 4. Ya, sama dengan 2. Jadi gradiennya sama dengan 2. Nah, nyari persamaan garisnya boleh pakai y min y1. Kan rumusnya gini ya. M kali x min x1. Tapi kalau nggak mau pakai cara ini juga bisa, langsung aja. Karena gradiennya sama dengan 2, berarti y sama dengan 2x. Kalau gradiennya 3 ya berarti 3x, 4 ya berarti 4x dan seterusnya. Nah, sekarang kita bikin konstanta di sini berapa? Dia kan seharusnya plus c kan. X-nya 1, y-nya 0. Masukin x-nya 1, y-nya 0. Kalau 1 kali 2 kan 2. Kalau 0 kali 1 kan di depannya 1 ya, jadi 0. Namanya persamaan, kiri sama kanan harus sama. Ini sebelah kanan ini 2, sebelah kirinya 0. Berarti 2 harus jadiin sama seperti ini, 0. Berarti 2 kurang berapa supaya jadi 0? Ya kurang 2, ya kan 2 kurang 2 jadi 0. Yaudah, jadi persamaannya y sama dengan 2x min 2. Gitu ya, ini persamaannya. Terus yang ditanya
selanjutnya ini kan 2x min 2 ya. Jadi ini yang ditanya adalah luas kurva ya, yang dibatasi oleh garis singgung dan kurva tersebut ya. Jadi luas kurvanya. Ya udah, jadi langsung aja luas. Karena dia menyinggung ya, luasnya itu dibatasi oleh kedua kurva berikut ya. Jadi kurva ini sama garis ini. Jadi kita bikin kurvanya kita gabung ya, supaya buat dapetin luasnya. Ini kan Y sama dengan satu lagi, Y sama dengan ini 2x min 2 gitu. Jadi 3x kuadrat 2x pindah ke sini kan jadi min 2x ya. Min 2x ketemu min 4x jadi min 6x. Min 2 pindah ke sini jadi plus 2. Plus 2 ketemu plus 1 jadi plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Kalau nyari luas kan pakai integral, kita harus cari batasnya kan. Nah, batasnya dari ini nih, yang digabung ini, kita cari batasnya. Dibagi 3 ya, biar gampang. Sama dengan 0. Nah, jadi ini kan x min 1 ya, kuadrat. Nah, jadi x sama dengan 1 gitu ya, batasnya 1. Kan batas harus ada 2, satunya lagi berapa? Satunya lagi ya 0 gitu. Kita pojokin aja deh ke bidangnya ya. Jadi kan kalau dia kan seperti ini, kalau batasnya 1, yang satu batasnya di sini kan, yang satunya di sini berarti 0. Misal 1 di sini, berarti batasnya kita pojokin sampai sini, sampai 0. Kurva yang kita pakai yang sebelum dikecilin, ini kan yang dikecilin. Jangan pakai yang ini, pakai yang sebelum dikecilin, yang 3x kuadrat min 6x plus 3 gitu ya. Jadi ini tujuannya buat dapetin batas. Kita integralin, jadi 3x kuadrat, jadi x integral 6 1 jadi pangkat 3. 3 yang depan dibagi 3 yang di sini kan, jadi 1 gitu. Min x pangkat 1 diintegralin jadi pangkat 2. 2 nya ngebagi 6 jadi 3. Plus nambahin x jadi 3x. Batasnya dari 0 sampai 1. Ya udah, kita masukin 1 dulu ya, yang atas dulu, jadi 1 pangkat 3 1. 1 pangkat 2 1 kali min 3 jadi min 3. Masukin 1 jadi 3. Selalu dikurang, batas bawahnya kan 0. Kalau dimasukin 0 0, masukin 0 0, masukin 0 0, hasilnya tetap 0. Habis 1. Nah, jadi luas adalah satu satuan luas. Ya, di sini adalah 1.